Apabila kita berhati-hati dalam hal yang didengar, maka hendaknya kita menjauh mendengar yang diharamkan Allah, seperti mendengar pembicaraan orang-orang yang tidak senang dengan hal-hal yang baik. Oh, ini komen itu. Apa jadi ini. Seorang kan dia bisa jual komennya yang pintar. Baik berjauh dari omongan-omongan yang enggak benar. Apa ujar Nabi yang artinya barang siapa mendengar pembicaraan suatu kaum padahal mereka tidak senang, maka akan dituang ke dalam telinganya timah panas dari api neraka. Senang mendengar-dengar yang kada baik, ya. Senang mendengar-dengar yang sesuatu yang ghibah, sesuatu yang haram, senang mendengar. Nah, ini nauzubillah. Umpama ada orang bakalahi berdekatan rumah kita, terdiam sih dia, apa aku dengarkan orang bakalahi. Ngapain orang bakalahi didengarin? Itu urusannya. No, wanita menelinga, bahasa kami menelinga, nguping. Nah, itu hati-hati. Tapi ketika kita lewat di gang, ya, tidak bisa menghindar. Orang ngomong begini-begini, atau kita di taksi, tidak bisa menghindar. Ya sudah, fabi ingkari qalbi. Paling tidak hati kita tidak senang dan kita berniat tidak mau mendengar. Cuman karena di taksi ada kawai. Sudah. Pada orang ini ngomong gini macam-macam, ya kita tidak senang. Jadi supaya kita tetap menjaga pendengaran. Ini malah kadang-kadang buju-buju mendengarkan sidin. Nah, karena apabila mendengar pasti nanti lambat laun pengen ngomong. Aku tadi kemarin mendengar mamanya Ahmad tuh mengisahkan mamanya Adul. Kenapa? Ini. Wah, udah mendengar, begitu mendengar cerita ke sana. Nah, sudah timbul fitnah nanti gara-gara mendengar. Karena mendengar ini lebih tajam daripada melihat. Ya, bekasnya di hati kita itu bekasnya. Paham bekasnya? Bekas pendengaran dan penglihatan, antara pendengaran dengan penglihatan lebih tajam, lebih ngalih hilangnya ketimbang penglihatan. Jadi ada dalam kitab Minhajul Abidin itu antara telinga dengan hati, antara penglihatan dengan hati, ya, pendengaran. Ini ujar mata, ikamnya manai mata. Bila melihat sesuatu begitu sudah lewat, mata kan tidak lihat lagi. Tapi ketika kita mendengar, kita jalan, mendengar orang berpanggil, berjalan kita ke sana, pasti ingat. Si Anu tadi menyambut aku, ingat kita. Oh, si Anu tadi ingat. Tapi kalau kita melihat, sekali melihat lewat, bisa lupa kita. Nah, jadi inna sam'a, makanya di Al-Quran itu disebut berdahulu inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati. Jadi lebih berkesan pendengaran ketimbang penglihatan. Ya, bahasa Banjar lambat hilangnya tuh, lambat hilangnya tuh mendengar nih, alih benar. Mahilangakan asa keingatan aku sidin bari menyambati aku, padahal sudah beberapa puluh tahun deh Kang. Tapi kalau kita penglihatan paling beberapa bulan bisa hilang sudah. Ya, tidak terlalu. Ada dulu orang itu hampir setengah tahun dia tidak bisa tidur. Jadi saya ulang tahun ini kenapa Pian? Apa yang dipikirkan? Tidak apa-apa, cuman mendengar apa-apa yang terjadi yang bahari-bahari itu keingatan. Jadi mudah kayak rekaman pendengar itu. Jadi sehingga kadang guring Pak. Aneh penyakitnya. Keingatan yang tahun-tahun 80, nang awan kakawanan, nang apa pokoknya pendengar keingatan terus. Jadi kayak apa ini guru di kuping ini katanya ada aja bisikan ini. Ya, sudah banyak-banyak baca Quran sudah, jangan dihirani. Sudah kita. Jadi akhirnya dia tidak bisa tidur. Ya, sampai lemes badannya. Memang dia punya penyakit bapak itu, cuman penyakitnya aneh. Begitu saya besuk, apa yang pengen rasakan?
Ya kalau secara medis ada kolesterol apa macam. Terus secara pikiran juga tidak terlalu, cuman ulun ini mendengar nang bahari-bahari keingatan terus pendengaran. Nah makanya mendengar, melihat dan pikiran ya kita bawa dengan mendengar yang baik, ya, mendengar yang baik, kalimat-kalimat thayyibah. Nah, kita makanya bila salah satu contoh bila orang azan jangan dipandir. Kalau kena telinga itu kada mendengar, kena orang menzikirakan niat ya. Allahu Akbar, kisah terus jangan. Bila sudah azan dengarkan. Karena orang azan itu melajari kita Allahu Akbar, kita ikutin Allah. Berarti pandangaran kita masih baik, khawatir kena kada baik. Nauzubillah, di mana kada baiknya? Begitu di terakhir kena biar nang mentalkinkan menzikirakan di akhir usia kita siapakah wali kah? Tetap kada mendengar. Kenapa? Waktu di dunia Allah memanggil, Allah Bilal mengumandangkan kalimat-kalimat yang baik, yang mulia, dia tidak mendengarkan. Nauzubillah. Makanya pendengar ini penting ya, supaya di akhir usia kita mendengar. Karena kita batis kada kau bagar apa semua kada bisa apa-apa, tinggal mendengar aja lagi bila la ilaha illallah. Walaupun mulutnya tidak bisa ngomong, paling enggak batin bisa mengikuti. Nah, pendengaran jaga baik-baik perataan. Nah, adapun maksud berhati-hati dalam memandang ya, yaitu memelihara pandangan dari yang haram seperti memandang aurat. Nah, ini pandangan pulang mata dijaga. Baik aurat lawan jenis ataupun sesama jenis. Memandang sesama muslim dengan pandangan yang menghinakan. Jadi jangan sampai kita memandang pandangan yang sinis, yang kada baik dan sebagainya. Memandang ke dalam rumah orang tanpa izin tidak boleh. Amun be izin pangguru bisa. Maaf, ulunnya jangan mulah rumah. Terus mandang menurut rumah pian. Oh ayo silahkan foto aja. Rupanya rumahnya bagus kan. Iya. Ya. Kita memandang masuk ke rumah orang berputar mata melihat. Tidak boleh ya, kecuali minta izin. Nah, itu kalau orang bahari kalau sholat. Makanya ada orang soleh ketika masuk rumah tunduk. Kenapa? Aku udah hendak memandang macam pandang aja kada apa-apa ya. Nah jadi kalau kita sudah masuk ke rumah orang-orang soleh memandang. Saya masuk ke rumah ayah Ali ya, Kiai Haji Muhammad Ali Tungkal. Pandangan pertama bila masuk ke rumah, mulai awal kitab aja berada, seputaran rumah tuh ndak ada pernik-pernik apa, lemari sama kitab, lemari sama kitab. Jadi kesan pertama bila orang masuk ke rumah sidin, kitab aja. Ini kadang bila masuk ke rumah orang, nang kesan pertama mau maganalnya lemari. Ya, ini pandangan dijaga baik-baik. Jadi supaya kita bisa memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bila pandangan ini banyak yang haramnya, biar salawatnya 10.000 tetap sulit untuk bisa memandang wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Memandang yang kada baik. Ya. Saya punya guru namanya Mbah Ali Zainal Abidin, dipanggil Mbah Zainal. Enggak pernah melihat orang. Makanya sering betul bermimpi Rasulullah. Kalau sering ceramah tunduk, baca kitab. Begitu sudah menjelaskan, berpijim gini, merem, ngomong. Bisa juga guyon, cuma tidak pernah melihat orang. Kalau mama ada tamu, merem, berpijim. Kalau mungkin hendak melihat juga ke atas, tidak pernah melihat orang. Jadi orang tanya, Pak Yai, sampean kok tidak pernah melihat orang? Aku kalau melihat orang khawatir nanti di hatiku ini gak enak. Nah, kenapa herangnya orang? Nah, dengan menahan pandangan itulah kata beliau, aku sering melihat Rasulullah. Artinya menjaga pandangan ya. Melihat orang kayak ini kah, pakaian orang kah, maaf, mungkin muka orang kah, atau mungkin penampil orang. Enggak mau beliau. Itu saking warak, namanya warak pada pandangan. Namun ini melihat orang bilang kada beampihan mata, apalagi janda, wah.
Wah, langsung. Nah, jadi memandang pandangan yang menghinakan, memandang ke dalam rumah orang tanpa izin, memandang sesuatu yang disembunyikan orang, atau mungkin apakah pandangan. Kadang-kadang kan mata ini tajam benar, melihat apakah? Timpang bajunya, melihat ya itu timpang baju. Atau apakah ada upil di hidung sini, apa pandangan ini cepat betul, ya. Kalau seandainya kita memandang hal yang kurang bagus dengan kawan, lalu kita panggil, saya pernah itu. Padahal dia orang Jakarta, penceramah. Rupanya sini pas habis dari dalamnya itu lupa, ini saat kita ke atas itu, maka orang udah beli foto. Begitu kurang Ustaz, kita ke samping sebentar. Oh iya. Kenapa? Itu. Oh iya. Sini kan melihat bak keluar dari langsung orang hendak foto-foto di sini buka kayak ini lah. Kadang-kadang kan pandangan langsung aja, langsung kita pada ulun rangkul kan, pas ulun hendak pamit juga, saya mau duluan. Oh iya, Ustaz kita ke samping sebentar, masuk ke dalam ya. Kenapa Pak? Itu. Karena bila kita memandang sesuatu yang kada baik, kalau kita hendak membandir tadi. Nih, aku tadi melihat jersey tuh. Apakah umpama yang diomongkan? Kalau hal yang baik ya alhamdulillah. Khawatir kalau ada hal-hal yang kada baik dan timbul aib orang tersebar kemana-mana. Nah, jadi memandang sesuatu yang disembunyikan orang atau memandang kepada yang mungkar dan ia tidak mengingkarinya atau tidak menjauhi kemungkaran itu. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan bahwa orang-orang yang mampu mengendalikan mata dari memandang yang diharamkan, ia akan diberi rasa manis dalam beribadah. Makanya amun kita ya kawa memelihara pandangan, pastikan kita kada kepikiran. Karena kalau kita memandang pasti kita kepikiran. Amun kita bisa memelihara pandangan-pandangan yang kada baik, khususnya juga walaupun baik tapi yang bukan hak kita, maka dalam beribadah itu nyaman di sini. Nyaman kita. Contoh begitu Allahu Akbar. Rupanya sirin pas hendak tulak tuh melihat Al-Fat. Pasti dalam benak nih berapakah harganya, itulah ian tuh ambil Al-Fat. Amun kredit itu larang banget. Jadi di sembahyang mikirkan Al-Fat turang aja ya. Karena memah pandangan yang kurang bermanfaat. Tapi kalau kita memandang yang bermanfaat, memandang kebaikan orang, memandang akhlak orang, masya Allah, anak si anu itu baiknya luar biasa. Aku seorang melihat awan kuitannya bagus benar, awan orang Tuhan yang baik Pak. Itu ingat kita Pak, kita seorang melihat atau apakah yang kita lihat. Nah begitu juga sebaliknya, ketika kita memandang yang kada baik pun ingat, aku melihat si anu tuaninya menyari laki hendak dimakan lakinya. Keingatan pasti tak ucap kita di hati, paling kada tak ucap di hati, lama bisa tak ucap dengan lisan. Nah ini yang bikin dosa. Jadi menjaga pandangan ini berat juga. Makanya tadi antara pandangan dengan pandangan dengan penglihatan dengan pembicaraan ini sangat berat betul. Jadi orang-orang Bali makanya uzlah. Kadang ada kegiatan di rumah, begitu ada kegiatan keluar, habis balik, saking menjaga pandangan tadi. Nah jika kita beriman bahwa Allah menyaksikan, hendaknya kita berusaha supaya Allah menyaksikan kita bahwa kita dalam keadaan mendengar dan memandang sesuatu yang disukai dan diridhai Allah. Nah, jadi kita berusaha, contoh kita di majlis memandang orang-orang soleh, mendengar kalimat-kalimat yang bagus, mungkin hafsiyan, mungkin baca wirdul latif, mungkin berzikir, mungkin bertasbih, mungkin macam-macam.
Jadi bila di majlis itu pasti pandangan-pandangan nang bagus, pandangan-pandangan nang bagus. Di masjid pun juga demikian. Bila kita di masjid pasti pandangan kita melihat orang bagus-bagus pakaian, begamis, beserban apa macam. Amun sudah tak keluar, nah macam-macam nang dilihat teh. Ada nang bajunya kada tuntung, ada nang kentat, ada nang transparan. Wah, makasih dini bila besokan tuh ngopi tasbih di tangan. Oh, anu di muka rumah maksudnya di teras. Ada orang lari pagi jogging mulai hujung ke hujung. Oh. Artinya mata waras saja sih. Masya Allah, mama di sini ganalnya ini bisa XL ini anunya nih. Tapi tasbih katek terus banget. Mama dapurnya nya ganal banar ya. Pandangan deh pasti hanya pandir ya. Itu sudah. Jadi usahakan kita menjaga pandangan, jangan sampai pandangan yang menghinakan. Lalu yang ke-10 wara pada nikah. Nah, ini memang pembahasannya yang panjang betul, termasuk dalam hati-hati kita mencarikan pasangan anak-anak kita ya. Mulai nasabnya jelas-jelas. Ya nanti kita bahas jelas-jelas nasabnya itu. Anak siapa, bujurlah anak sidin. Wah, ini hati-hati. Ya banyak yang enggak jelas nasabnya. Anak pian iya, padahal anak angkat. Banyak itu ada kejadian. Ya atau anak pian anak saya asli, anak saya ini, padahal anak di luar, paham di luar. Nggak ada. Jadi hati-hati betul kita dalam mencarikan pasangan anak-anak kita khususnya atau keluarga ya. Suku apa aja enggak masalah, yang penting jelas nasab. Ulun aja menyaksikan rancak bujuk sering betul menyaksikan. Ya, ada beberapa kali bukan anaknya ya kada bisa anak, tapi dia yang mewakilkan. Makanya kan pengulu atau naib di bahasa kita itu betul-betul anak pian kah? Iya. Anak kandung pian kah? Iya. Mana buktinya? Di kakak iya, di akte kelahiran iya, padahal lain anaknya. Lalu mewaliin nasablah dia. Paham mewali nasab? Artinya mewali Pak Imam atau Pak Haji atau Pak Pengulu, saya izinkan sampean untuk menikahkan anak kandung saya. Nah, ngomongnya anak kandung saya, namanya si Fulanah binti. Nyebut ke dia, padahal lain anaknya, orang sinya kan bisa anak. Oh itu zina banget. Ya, jadi hati-hati. Itu namanya wara pada nikah. Makanya wara pada nikah ini hati-hati. Kita mencariakan jodoh anak, siapa aja, suku apa aja, penting jelas nasab, jelas betul. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Nah, jadi hati-hati bujur. Ulun beberapa kali dimintakan untuk menikahkan. Ya, tapi resmi ya, bukan nikah siri. Nah, artinya kaulah pian gurukin nikahkan anak ulun. Apabila tanggal ini sudah laporan ke kuat sudah guru. Nah, alhamdulillah ulun diberitahu, guru itu lain anaknya guru. Hah? Lain anaknya itu. Oh, jadi kayak apa? Ada abahnya di seberang itu. Nah, sudah ulun panggil. Jadi kalau ulun menikahkan anak pensil, jadi ulun sudah berniat guru, pokoknya bila anak ulun dapat jodoh pian nikahkan. Oh, boleh ulun siap nikahkan. Tapi sudah laporan sudah. Nah, ini ampun maaflah, itu anak pian dah, anak angkat. Diam lagi bini ku panggil diam. Bila pian anak nikahkan ulun harus jelas nasabnya. Lain anak kami guru, tapi kayak anak kami sudah mulai habang, kami minta. Maksudnya habang tuh lagi bayi, kami minta. Oh iya. Nah kada boleh pian mewaliin nasab. Jadi kayak apa guru? Nah, cari abahnya. Adalah abahnya, masih ada abahnya. Panggil abahnya.
Ya, si anak itu pun juga tidak tahu bahwa itu bukan bapaknya, bukan ibunya. Wah, berat betul, Bu. Tapi alhamdulillah kita jelaskan bagus-bagus. Akhirnya si anak menerima 27 tahun baru tahu itu bukan bapaknya, bukan ibunya. Anak ini kawin tadi, Bang. Nah, lalu anak abahnya asli kita panggil, tapi sebenarnya saya berikan penjelasan dulu, kita kumpulkan sore itu di rumah, ulun berikan penjelasan lebih jauh, bertangisan itu, Bang. Ya, tetapi Ikam walaupun ini bukan abah mama Ikam, tetap ini abah mama Ikam. Ini abah mama Ikam yang memelihara Ikam. Ulun mandiri anaknya, kalau si mama si abah ini takutan kalau kena lari. Enggak, saya yakin enggak. Nah, ini abah mama Ikam yang membesarkan, yang menggadainya, orang Banjar menang memelihara. Nah, kalau ini abah Ikam, nasab namanya. Nah, beliau memberikan kamu kayak ini, ada masalah dulu dengan istrinya. Udah, itu enggak usah dibicarakan. Yang jelas karena Ikam hendak nikah, jelas-jelas nasab. Kamu bersyukur abah Ikam masih ada. Udah, akhirnya bawalilah. Nah, setelah bawali, bawakil, udah kita nikahkan. Nah, ini untuk jadi pelajaran kita, ya. Termasuk yang di luar. Nah, nanti kita bahas yang di luar itu yang banyak betul. Paham yang di luar? Menyoblos sebelum tanggalnya. Nah, orang tanggal 20 nyoblos, sidin tanggal 10 sudah nyoblos. Nah, pada bahintalo pada hulu. Nah, bahintalo pada hulu ini tidak boleh dia mewaliin nasab, tidak boleh. Amun ading-adingnya di bawah tidak masalah. Nah, nanti kita bahas ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya Karim, wa'fu anna ya Rahman, wa'fu anna ya Rahim, yarhamur rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi baqina fid din 'allimna rusda, rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.